Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Maria Tulsna dari kelas MT4D dengan NIM 1262042121138. Kali ini saya akan membahas mengenai grafik fungsi dua dimensi menggunakan aplikasi Maple. Misalkan kita memiliki suatu fungsi y sama dengan fx. Kita ingin membuat grafik dari fungsi y sama dengan fx menggunakan aplikasi Maple. Nah, maka kita bisa menggunakan perintah plot dengan sintaks sebagai berikut. Plot dalam kurung fx, x sama dengan a titik titik b, option 1, option 2, dan option seterusnya. Nah, pada bagian ini, x sama dengan a titik titik b merupakan batas nilai x untuk grafik yang akan dibuat pada selang antara x lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b. Nah, untuk option merupakan properti aksesoris grafik. Sesuai dengan namanya, maka option bersifat opsional, bisa digunakan atau tidak. Nah, untuk option pada perintah plot ini yang sering digunakan yang pertama adalah color atau warna. Nah, option color ini adalah untuk memberikan warna pada grafik yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mewarnai grafik yang kita buat menggunakan warna merah, maka kita tuliskan color sama dengan red. Misalkan warna biru, maka kita tuliskan color sama dengan blue. Yang kedua adalah option field. Option ini adalah option untuk memberikan warna pada daerah antara kurva grafik dengan sumbu X. Nah, field ini bisa berupa true atau false. Misalkan kita isikan dengan true, maka daerah antara grafik dengan sumbu X akan memiliki warna. Sedangkan jika kita tuliskan false, maka daerah tersebut tidak memiliki warna. Yang ketiga adalah labels. Perintah labels ini digunakan untuk memberi nama pada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan, jadi pada string 1 dan string 2 ini bisa kita ganti menggunakan nama yang kita inginkan. String 1 untuk sumbu X dan string 2 untuk sumbu Y. Misalkan, string 1 kita ganti dengan nilai X. Yang kedua, string 2 kita ganti dengan nilai Y. Nah, yang option keempat adalah legend. Suatu grafik ini bisa diberi keterangan berupa legenda untuk menjelaskan makna grafik tersebut. Nah, pada string ini diganti dengan nama atau keterangan untuk menjelaskan makna grafik. Yang kelima adalah line style atau jenis garis. Line style ini digunakan untuk memilih bentuk garis yang membentuk kurva grafik. Jadi line style ini ada beberapa pilihan, antara lain yang pertama adalah solid. Solid ini bentuknya garis utuh. Yang kedua adalah dot. Dot ini bentuknya titik-titik. Yang ketiga adalah dash, bentuknya garis putus-putus. Dan yang terakhir adalah dash dot, yang bentuknya merupakan gabungan dari garis putus-putus dan titik. Yang keenam adalah style. Perintah style digunakan untuk mengatur tampilan grafik, apakah grafik ini disajikan dalam bentuk titik terhubung atau tidak terhubung. Nah, S ini bisa diisikan dengan line untuk garis terhubung dan point untuk garis yang tidak terhubung. Namun Maple itu secara default menampilkan stylenya adalah berupa line atau garis. Yang ketujuh adalah simbol. Option ini digunakan untuk menentukan bentuk titik pada suatu grafik. Misalkan kita ingin bentuk titiknya adalah cross, maka kita tuliskan simbol sama dengan cross. Selain cross, beberapa jenis simbol adalah box, circle, point, dan diamond. Kemudian, option selanjutnya adalah title. Title ini digunakan untuk memberikan judul grafik yang akan tampak di bagian atas grafik. Kemudian, thickness
thickness ini adalah ketebalan. Jadi, option ini digunakan untuk menentukan tingkat ketebalan garis grafik suatu fungsi. Nah, nilai n pada thickness ini bisa diisi dengan bilangan antara 0 sampai dengan 15. Dan yang terakhir adalah option view. Option ini digunakan untuk mengatur koordinat-koordinat maksimum dan minimum yang ditampilkan pada grafik. Baik, selanjutnya kita akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan perintah plot pada aplikasi Maple ini. Yang pertama, kita ingin menggambar grafik dari fungsi y sama dengan 2x min 1 untuk x lebih dari sama dengan negatif 3, kurang dari sama dengan 3. Yang pertama kita tuliskan plotnya dulu, plot dalam kurung 2 kali x min 1, dengan x dari negatif 3 sampai ke 3. Kita enter. Maka grafik dari y sama dengan 2x min 1 muncul seperti ini. Misalkan kita ingin menggunakan option color dan field ya. Kita tuliskan dulu, kemudian kita tuliskan color. Misalkan kita ingin warnanya magenta, kita tuliskan magenta. Kemudian kita tuliskan field dengan opsi true. Nah, sehingga warna dari grafik ini menjadi magenta dan daerah antara grafik dan sumbu X ini memiliki warna magenta. Nah, sedangkan ketika kita tuliskan false, maka daerah antara grafik dan sumbu X ini tidak memiliki warna. Baik, selanjutnya kita akan menggambar grafik nomor 2, yakni Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 7. Nah, kita selain bisa menggunakan cara yang langsung seperti ini, kita bisa mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan fungsinya. Misalkan saya ingin menamainya f dengan variabel x, kemudian operasinya adalah x kuadrat min 3x plus 7. Kita enter. Kemudian kita tuliskan plotnya. Karena tadi namanya adalah fx, maka kita tuliskan plot dalam kurung fx. Kemudian dengan batas pada selang negatif 10 sampai dengan 10. Maka grafik fungsi dari x kuadrat min 3x plus 7 ini adalah seperti ini. Misalkan kita ingin menggunakan option legend. Kita tuliskan legend. Nah, legend ini harus diapit dengan tanda petik. Grafik fungsi x kuadrat plus min 3x plus 7 kita apit dengan petik. Nah, maka legend ini akan muncul di bawahnya. Kemudian misalkan kita ingin menggunakan option line style. Kita ingin bentuk garisnya adalah dash atau garis putus-putus. Maka kita tuliskan line style sama dengan dash. Nah, maka grafik fungsinya garisnya terputus-putus. Misalkan tadi kita ingin menggantinya menjadi dot saja ya. Kita tuliskan dot. Nah, grafiknya menjadi titik-titik. Selanjutnya yang nomor 3, kita akan menggambar grafik dari fungsi y sama dengan sin x plus 2 cos x pada selang x lebih dari sama dengan negatif 5, kurang dari sama dengan 8. Kita tuliskan plotnya dahulu. Plot dalam kurung sin x plus 2 kali cos x. Kemudian pada selang negatif 5 sampai dengan 8. Kita enter. Maka grafik dari fungsi ini adalah sebagai berikut. Misalkan kita ingin menggunakan option style dan simbol ya. Kita menginginkan stylenya line dan simbolnya adalah point.
Oh, maaf ya, karena tadi line harusnya simbolnya bukan point. Kita ganti stylenya point. Nah, jadi ini akan berbentuk titik-titik. Misalkan kita ganti simbolnya menjadi cross. Nah, maka di sini titik-titiknya menjadi sebuah cross. Lanjut untuk soal nomor terakhir, yakni nomor 4. Untuk nomor ini kita tuliskan definisinya dulu ya. Kita definisikan dulu fungsinya. Karena kita memiliki fungsi G, maka kita tuliskan G sama dengan variabel X, kemudian tanda panah, dan kita tuliskan operasinya, yakni X-2 untuk X lebih dari 1, dan min X plus 3 untuk X kurang dari sama dengan 1. Kita enter, kemudian kita tuliskan plotnya, yakni fungsi Gx pada selang 0 sampai dengan 7. Nah, jadi grafik dari fungsi Gx ini adalah seperti ini. Kemudian misalkan kita ingin menggunakan option thickness dan view. Kita tuliskan di sini thickness, misalkan 2 ya. Nah, jadi ketebalannya akan berubah sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Misalkan kita masukkan nilainya 5. Nah, maka ketebalannya akan semakin bertambah. Jadi, semakin besar nilai ketebalan ini atau thickness-nya ini, semakin tebal pula ketebalannya garis di grafik. Kemudian kita ingin tadi menggunakan option view. Sama dengan X minimumnya 0, X maksimumnya 5, Y minimumnya 0, Y maksimumnya 5 juga. Kemudian kita enter. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana option thickness dan view digunakan. Selanjutnya kita mengerjakan contoh praktik. Buatlah grafik fungsi Y sama dengan sin X pada X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3pi, dengan warna kurvanya biru, dengan titel grafik fungsi sinus, dan kita beri nama label sumbu X dengan nilai X dan sumbu Y dengan nilai Y. Jadi yang pertama, kita tuliskan plot sin X, kemudian selang 0 sampai dengan 3pi dengan warna kurva biru, jadi color sama dengan blue. Kemudian titelnya adalah grafik fungsi sinus. Kita tuliskan title sama dengan, jangan lupa mengupdate-nya dengan tanda petik fungsi sinus. Dan menggunakan nama labelnya adalah, label nilai X, nilai Y. Jadi labels ini harus di-update ya dengan tanda petik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini adalah grafik fungsi sinus. Kita misalkan ya, kita tambahkan optionnya, yakni legend. Kita tambahkan opsi legend sama dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X. Kemudian kita tutup. Nah, jadi di sini legendnya muncul di bawah dan
Detailnya ada di atas grafik. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.